Alhamdulillah, bini matihi tatimus sholihat, wa bini amatil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, setelah beberapa hari karena juga ada saudara kita yang kecil ini, alhamdulillah kita melanjutkan lagi pelajaran kita, dan hari ini di Ahad Maghrib ya. Insyaallah nanti untuk yang maghribnya, kalau Allah mudahkan ya, disempatkan beberapa hari ya gitu. Kecuali hari Selasa dan Rabu ya itu. Karena pasti saya baru pulang itu ya. Nah, kalau Senin, Kamis atau Jumat nanti tergantung lihat kondisinya ya. Bisa disempatkan, asal ya istiqomah aja di sini gitu ya gitu. Menyempatkan waktu di sini, insyaallah ya. Dan sesuai dengan kesepakatan, nanti bukan hanya siraman rohani seperti ini saja ya, tapi ada pula penjelasan sedikit tentang ilmu tahsin ya, dan ada buku khususnya gitu. Jadi saya tidak akan membawakan metode dari lembaga yaitu ya, walaupun memang saya bekerja di lembaga itu, tapi terikat juga tanggung jawab saya itu ya. Ya butuh konfirmasi dan sebagainya ya. Karena itu tentunya yang mudah saja dulu ya. Itu ya. Yang mudah dulu, mungkin bertahap ya. Kalau misalnya nggak selesai dari yang 2 harokat nggak apa-apa, nanti sambil gitu ya, misalnya 2 harokat juga, walaupun misalnya lama sebulan nggak apa-apa gitu. Yang penting konsistennya aja gitu. Kita tidak ambil target misalnya yang 2 harokat harus lancar 2 pertemuan, 3 pertemuan, jangan. Karena saya pikir ya dengan keadaan di sini juga kurang efektif dan sebagainya juga ya gitu. Dan juga masalah meningkatkan kehadiran juga ya, yaitu memang sebenarnya kembali pada diri kita sendiri ya gitu. Kembali pada diri kita sendiri gitu ya. Sudah semaksimal mana kita mengajak dan bagaimana cara metodenya itu ya gitu. Ya kalaupun misalnya sudah gencar ya, tapi ya Allah alam ternyata masih begini ya, sabar saja ya gitu. Karena yang namanya belajar gitu ya, tidak terikat dengan hadirnya seseorang ya gitu. Tapi bagaimana kitanya yang terus menerus beristiqomah ya, konsisten. Karena itu mengawali lagi ya, saya ambil tema tentang bahagia dengan istiqomah. Karena itu
kita ingat ya bahwa dunia ini hanya sementara ya. Kullu man 'alaiha fan. Dunia ini fana ya. Dan bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Artinya ada proses yang nanti dijalani oleh seorang mukmin maupun juga kafirin ya, artinya selama dia itu adalah manusia, pasti manusia ya gitu. Pasti manusia. Itu pasti ada prosesnya ya. Proses kehidupan alam rahim gitu ya. Dari ketiadaan gitu. Kemudian hidup di alam rahim gitu ya. Kemudian juga alam dunia, lalu nanti prosesnya alam setelah kematian ya gitu. Menunggu datangnya kiamat saat di alam barzakh ya gitu. Itu pasti ada proses-prosesnya. Itu prosesnya panjang sekali tuh ya gitu. Dan prosesnya lama sekali gitu. Jadi kalau dibandingkan kehidupan dunia kita yang memang sebentar sekali gitu ya. Yang rata-rata hidup umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70 gitu ya. Kesananya ya bisa dikatakan ada yang bilang juga bonus gitu. Tapi memang sudah digariskan bahwa kita itu hidup di dunia ya sebentar sekali. Ada proses yang lama sekali yaitu di akhirat. Itu terasa ya. Seharinya saya itu ada sampai sebulan 1000 ya. Ya, seharinya 1000 tahun. Ada juga khamsina alfasanah, itu kalau merasakan siksaannya di neraka itu 5000. Ya. Luar biasa, makanya lebih lama. Nah, sedangkan kita banyak ya, diantaranya kadang terbuai dengan kehidupan dunia. Manusia itu kalau kata Nabi tidak cukup dengan satu lembah ya. Pasti dia ingin lembah yang lain ya. 2 lembah, 3 lembah dan seterusnya. Yaitu keserakahan ya. Karena itu kehidupan akhirat yang abadi ya. Wal akhiratu khairum wa abqa ya itu. Akhirat itu lebih baik ya, khair, dan abqa kekal ya. Dikatakan dalam surah Al-A'la ya. Ini yang sering kita baca ya. Iya. Entah di surga atau neraka. Karena itulah sungguh beruntung dan bahagia mereka yang hidup di atas petunjuk dan istiqomah di atasnya. Dalam surah Fussilat ya, ayat 30 diterangkan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian atau beristiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah engkau merasa takut dan janganlah engkau bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan peroleh
memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, ini adalah jaminan ya dari Allah bahwa nantinya baik kehidupan dunia ataupun kehidupan menjelang kematian, bahwa seorang mukmin tidak boleh merasa takut dan bersedih hati ya gitu terhadap apa yang luput ya gitu. Dan jangan merasa khawatir terhadap masa depan ya gitu. Dan memang seorang itu bisa ya di kala saat-saatnya itu ditakdirkan saat-saat yang menyenangkan atau saat-saat yang memang bisa dikatakan sulit ya gitu. Saat-saat mudah atau sulit ya gitu. Tapi ada yang bahagia dan sengsaranya itu lebih besar, yaitu di akhirat. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Itu dirasakan tentunya bagi manusia ya. Karena itu ini hiburan buat kita ya. Bisa jadi juga ketika dunia kita kurang, ini hiburan buat kita ya. Dan seorang mukmin juga harus menghadirkan sikap merasa cukup ya gitu. Walaupun kenyataannya kurang. Ya kalau dari lihat kenyataan jumlah mungkin dari nominal mah berkurang ya gitu. Bahkan untuk mencukupi ya dari nominal kurang, tapi dari hati merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan berikan yang lebih. Itulah sifat qanaah yang harus dihadirkan. Nah ini tentunya ayat ini sebagai selain hiburan juga, maka ayat ini pengingat ya buat kita ya. Bahwa nantinya juga orang-orang yang ridho Allah sebagai Rabb-nya dan beristiqomah akan mendapatkan surga ya, yang telah dijanjikan. Maka tentunya dia akan senantiasa mengingat janji Allah ini ya, jaminan Allah ini, sehingga di kehidupannya terus beristiqomah sampai nanti ajal. Tentunya malaikat juga akan memberikan sebuah hiburan ya bagi orang-orang yang mukmin, agar ia tidak merasa takut, tidak merasa bersedih ya, bahwa dia itu adalah orang yang husnul khotimah. Jika benar-benar dia beramal di atas jalan yang benar, maka istiqomah dia dapatkan. Disitulah bagaimana hasilnya husnul khotimah ya gitu. Ya kalau saya pernah jelaskan bagaimana kehidupan orang itu ya gitu. Dari hijrah ya gitu. Hijrah ya. Kemudian juga taubat ya gitu. Dari dosa-dosanya ya gitu. Tabah ya gitu. Nah, kemudian juga dari situlah bagaimana beristiqomah ya, dan akhirnya husnul khotimah. Nah, itu semua tentunya bagaimana sangat penting ya. Karena istiqomah itu yang menjadi patokan amalan seseorang tergantung pada akhir kehidupannya.
Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada apa yang dilakukan di akhir kehidupannya. Itu riwayat Ahmad. Nah itu. Maka tentunya kalau seorang itu beristiqomah, tentunya akan terus menerus ya amalan itu ya gitu. Ada yang dia itu saat ini berada dalam posisi yang memang beramal kebaikan, beramal soleh, ya. Bahkan terus menerus ya Allah mudahkan untuk menghafal, Allah mudahkan juga untuk terus berjamaah, untuk bersedekah dan segala amal kebaikan ya dia dapatkan, dia dimudahkan ya gitu. Tapi hayatnya justru tidak lagi gitu. Karena bisa jadi kurang ikhlas atau justru malah semakin berkurang, ada yang seperti itu. Tapi ada pula yang mungkin saat ini ketar-ketir itu ya, ketar-ketir dalam beramal gitu ya. Ya kadang telat, kadang dia bisa ya naik lagi keimanan, kadang turun tuh ya gitu. Tapi nanti di akhir hayatnya dia beristiqomah. Nah itu. Maka tentunya berbahagialah kita, Allah kurniakan jalan menuju istiqomah itu. Ya, nanti kita harapkan juga istiqomah di akhir kehidupan kita ya. Nanti kiat-kiatnya bisa kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Wa'alaikum minkum. Barakallahu li wa lakum. Rabbana atina min rahmah wa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min rahmah wa ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.